Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Rumnuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Rocky Gerung yang beber ancaman ya, meski lolos dari jerat KPK. Rocky Gerung beber ancaman berikut yang menanti Anies di Pilpres 2024 ya. Ini sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id dan ini terkait dengan bagaimana ya orang yang pihak yang kontra terhadap Anies itu akan terus mencari cara ya agar Anies gagal nyapres. Yang kita ketahui, KPK sudah sedikit memanaskan lagi kasus Formula E yang kita ketahui ya tidak ada ya indikasi yang namanya korupsi ya, tetapi terkesan dipaksakan. Dan kemarin sempat dibongkar oleh Bambang Wiryojati ya, Bambang BW, tentang menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan tanpa ada penetapan tersangka. Nah, ini bikin kita tepuk jidat karena para ahli hukum juga bertanya-tanya ketika menaikkan status kasus Formula E dari penyelidikan tanpa ada yang ditersangkakan ya, terasa anomali gitu ya. Ini sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Fajar.co.id Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung mengomentari soal kemungkinan Anies Baswedan menjadi calon presiden meski telah diusung oleh 3 partai politik. Mulanya, jurnalis senior Hersubun Arif mengatakan bahwa Anies belum tentu menjadi calon presiden meskipun nantinya lolos dari jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kalau toh lolos dari KPK ini dinyatakan akhirnya diputuskan ya Arena memang penyidik sampai sekarang tetap bersikeras tidak mau meningkatkan jadi penyidikan kemudian jadi tersangka. Bukan berarti Anies sudah lolos karena diusung 3 partai, ujar Hersubun dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung pada Senin. Itu karena masih ada hambatan, yaitu berupa penundaan pemilu yang mengartikan Anies tidak akan bisa maju sebagai calon presiden. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung memberikan pandangannya. Ia mengatakan diombang-ambingnya Anies dengan kasus Formula E merupakan bagian dari upaya penundaan pemilu. Selain Anies yang diombang-ambing, kemungkinan pendukung Anies akan meminta kasus yang terkait Ganjar Pranowo yaitu EKTP untuk diusut juga. Kelihatannya juga ini bagian dari upaya untuk memastikan bahwa mending ditunda aja tuh pemilu. Jadi kalau Anies diputar-putar, berarti juga nanti pendukung Anies akan minta hal yang sama pada Ganjar, ujar Rocky. Kalau kita lihat dari segi makro politik atau makro ambisi istana, ini juga dipermainkan supaya ada alasan membatalkan pemilu imbuhnya. Untuk diketahui, Ketua Dewas KPK Tumpak H. Panggabean bersepakat untuk menuntaskan persoalan formula yang dikaitkan dengan Anies Baswedan. Adapun salah satu yang disepakati antara Dewas dan pimpinan KPK yaitu terkait kelayakan kasus Formula E ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait kasus potensi kasus yang akan dinaikkan oleh KPK yaitu kasus Formula E yang sudah berkali-kali disampaikan oleh pengamat ya, diantaranya dalam Margerato Kamis yang melihat memang tidak ada unsur KKN di dalamnya gitu ya, dan terkesan dipaksakan. Dan kalau kita melihat Formula E saat ini ya, secara fakta dan realita proyek ataupun formula itu berjalan dengan lancar ya. Kemudian lancar dalam mendatangkan peserta, kemudian pesertanya juga berjipun banyak ya, dan juga mendatangkan keuntungan yang dinikmati oleh negara dan juga Provinsi DKI Jakarta. Dan juga disampaikan oleh Anies ya pada saat wawancara dengan Karni Ilyas ya, terkait ada dugaan untuk menaikkan kasus penyelidikan ya jadi penyidikan ya. Buktikan saja karena yang menuduh saya ini yang ingin menaikkan ya adalah KPK ya. KPK harus memiliki alat bukti, dan saat ini kalau kita melihat perkembangan terakhir belum ada tuh ya, karena sesuai undang-undang KPK minimal untuk menaikkan
penyelidikan ke penyidikan harus minimal 2 alat bukti ya. Dan kita ketahui ya, idealisme KPK itu mintanya yang terbaik yaitu minimal 3 alat bukti, karena kalau 1 alat bukti itu gagal ataupun batal, maka masih punya 2 alat bukti. Nah sekarang belum ada gitu ya, mau dipaksakan gimana ya. Jadi korupsi yang kita sering disampaikan ya, tentu saja korupsi yang ya ada uang masuk ke kantong pengusaha yang diduga gitu ya. Ada kalau ada uang yang masuk ke kantong Anies Baswedan, baru itu bisa dikatakan ada tindak pidana korupsi. Dan saat ini ya Anies sudah mengakui, dan memang harus ada bukti gitu ya. Bukti kita ya, kalau kita melihat kasat mata akan sangat sulit, karena ya suatu proyek ya, karena ini juga proyek besar ke Formula E, itu akan menjadi naik tindak pidana korupsi ya. Pertama itu kalau ada kerugian negara gitu ya, kerugian negara yang terjadi, sama seperti pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka. Kita ketahui awalnya itu bandara ya, tetapi saat ini sepi ya, dan lebih condong untuk dipakai untuk bengkel pesawat, dan itu ya sebenarnya yang harus diulik untuk dilihat ya tentang indikasi ya korupsi dalam pembangunan proyek Bandara Kertajati di Majalengka. Karena apa? Karena awalnya itu ada perencanaan anggaran untuk membangun pesawat, tetapi setelah selesai ya, maka cuma jadi bengkel pesawat ya. Nah itu pasti akan ada kerugian keuangan negara yang harus benar-benar dilihat oleh KPK. Tetapi sayangnya saat ini tidak ada tuh ya proses untuk melihat hal-hal yang cetowelo-welo, yaitu misalnya pembangunan Bandara Kertajati yang luar biasa besar ya, dan merupakan proyek BRI obor ya, One Belt One Road, proyek infrastrukturnya Cina yang kita ketahui saat ini belum menghasilkan gitu ya. Jadi hal-hal yang merugikan keuangan negara itulah yang harusnya diperiksa lebih dahulu ya, daripada yang kita lihat cetowelo-welo bahwasanya kasus gelaran Formula E itu ya justru jauh dari kata kerugian negara. Pertama ya, tidak terlihat ada kerugian negara karena negara untung dalam hal ini ya. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan itu sukses, menjalankan mendatangkan peserta ya, penonton berjubel dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang memang kita lihat tidak hanya murni kasus hukum, tetapi syarat akan ya unsur politiknya. Kita ketahui ketika sudah dideklarasikan sebagai baca pres oleh Nasdem, sedari itu ya kita lihat penjagalan ya, hal-hal yang di luar keinginan ataupun orang yang kontra terhadap Anies itu sudah mulai mempersiapkan gitu ya untuk menjegal Anies ya, jangan sampai Anies itu nyapres di 2024. Nah salah satunya Formula E yang akan menjadi tabungan tabungan yang bisa dibuka ya, kalau dorongan politiknya lebih kuat daripada hukum ya. Jadi kita itu sangat miris ya, kadang hukum bercampur dengan politik itu dikalahkan dengan keinginan politik yang untuk ya mendeskripsikan orang-orang yang tidak kita suka. Nah saat ini tiap baca pres ya, Anies itu salah satunya yang sudah mempunyai tiket ya, golden ticket, karena sudah dideklarasikan oleh partai koalisi ya, itu akan akan dibuka lagi ya. Tetapi ini akan berbalik ya, akan menjadi kasus yang mangkrak
ya. Kalau dukungan kepada Anies itu tambah hari tambah membesar, ya. Nah, pasti ketika di situ ya dukungan rakyat itu sudah banyak ya, menumpuk ya, kemudian golongan ormas dan semuanya sudah menumpuk, kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu mentersangkakan Anies, itu bisa fatal ya, karena KPK pasti akan diamuk oleh massa ya. Nah, ini juga yang menjadi analisa dari Rocky Gerung ya. Ini terkait kasus Formula E yang bisa menjadi tabungan bagi Anies ya, untuk dibongkar ya, untuk diusut ya, untuk mentersangkakan Anies, pun juga untuk kasus EKTP yang terkait Ganjar Pranowo ya, yang kalaupun Anies berani untuk dibuka lagi ya, pasti publik ada analisa juga menginginkan kasus EKTP juga ingin diusut, yaitu yang menterkaitkan dengan Ganjar Pranowo. Dan akhirnya ya, sampai seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, ini akan menjadi alasan ya untuk dalam hal ini ya, untuk mengajukan ya penundaan pemilu ya, jadi klop ya. Jadi berbagai alasan tentang isu ya besar tentang penundaan pemilu, pertamaan masa jabatan ya, itu sebenarnya masih ada kemungkinannya untuk dibuka lagi, untuk dipanaskan lagi ya, tergantung situasi, kondisi, dan momentum saat ini. Kalau kita melihat ya segala hal ya untuk mentersangkakan kasus ya, atau aspek hukum kita sangat parah gitu ya. Ya, sangat parah ketika seseorang ataupun orang itu di luar dari kekuasaan atau oposisi itu tidak ada ceritanya untuk kalau apa namanya, kekuasaan itu tidak suka, maka gampang untuk mentersangkakan. Ya, kita lihat misalnya aspek hukum kita masih bermasalah ya. Seseorang yang kontras terhadap kekuasaan kadang gampang sekali untuk cokok. Misalnya bagaimana perlakuan terhadap ulama ya, Habib Rizik ya, dengan mengatakan saya sehat, itu sudah apa namanya, ditersangkakan dengan berita bohong yang menerbitkan keonaran, pasal 1415 ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun, dan saat ini sudah dikorting jadi 2 tahun, dan sekarang menjalankan pembebasan bersyarat. Nah, kemudian mentersangkakan ataupun melakukan penjagalan ini ya kepada Anies juga bisa saja terjadi, tetapi ya semakin besar dukungan ya kepada Anies, kemungkinan ya aparat itu juga tidak akan berani ya, karena akan diamuk oleh massa. Dan kedepannya untuk hal yang sama, misalnya Ganjar misalnya dibuka lagi dengan apa namanya, kasus-kasus terkait KKN, yaitu kasus EKTP, itu juga bisa menjadi tabungan Ganjar, tabungan KPK untuk mentersangkakan Ganjar. Dan akibatnya ya penundaan pemilu itu bisa jadi juga alasan-alasan gitu ya. Kemarin misalnya terkait dengan demo beberapa petugas desa ya yang menginginkan perpanjangan ya, perpanjangan masa jabatan kades pun ya, itu juga bisa dijadikan alasan. Jadi alasan itu masih bisa mungkin ya untuk dicari-cari, karena segala hal itu bisa saja terjadi ya. Orang menangkap seseorang yang tidak disukai oleh kekuasaan, kemudian gampang untuk mencari ya pasal-pasal yang mentersangkakan seseorang itu. Misalnya Munarman ya ditangkap dulu, kemudian memang tidak terbukti ya terkait tindakan yang menjurus kepada tindakan pidana teroris gitu ya, dan akhirnya apa namanya, hanya dituduh menyembunyikan informasi yang terkait teroris ya, padahal kita ketahui informasi ataupun hal itu sudah diketahui oleh khalayak umum. Nah, ini juga yang terjadi pada Anies Baswedan ya. Tetapi kalau kita melihat kecenderungannya, kemungkinan kasus ini akan mangkrak ya, karena itu saja
apa namanya, konsekuensinya berat jika KPK itu memaksakan kasus ini itu ya sampai mentersangkakan Anies ya, padahal satu Indonesia sudah tahu bahwasanya kasus EKTP itu justru sukses. Kenapa harus mentersangkakan Anies Baswedan dalam hal ini ya untuk menjadi tersangka? Jadi yang paling ada ceto welo-welo yaitu kasus KKN itu masih banyak ya, kasus ceto welo-welo itu banyak ya, kasus korupsi ya, tiap kepala daerah ya, OTT yang saat ini kita ketahui banyak juga yang tidak tertangkap OTT itu ya, banyak gitu ya, yang bisa mengakali ya para petugas dan lain sebagainya. Jadi kita tunggu saja ke depan tentang bagaimana penjagalan Anies itu akan semakin kreatif ya, untuk bagaimana Anies itu gagal nyapres di 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.